Nah, dah. Oke, kita bahas sebagai bangsa Indonesia yang memiliki pandangan hidup Pancasila diharapkan memiliki sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sisi lain, bangsa Indonesia juga sebagai masyarakat global yang berinteraksi dengan bangsa lain. Oleh karena itu, setiap warga negara membekali nilai, ya ini kan soal PKN. Religius ya. PKN, ya Pak. Udah jelas nih ya, ini salah. Ya, salah semua yang lain, Pak. Salah. Ini ya. Ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini pedagoginya. Ya, dari 43 sampai 122 ya. Kompetensi IPA menjelaskan peristiwa rotasi revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Rumusan indikator yang tepat adalah ini rumusan indikator ya sesuai dengan yang di atas Bu ya. Menjelaskan C2. Menjelaskan pengertian revolusi bumi, menjelaskan pengertian rotasi bumi, ya kan? Menjelaskan terjadi gerhana matahari. Cuman ini yang benar. Cuman ini salah, menyebutkan salah ya. Ini kan C2 yang diminta C2, maka C2. C1 salah ya, yang C salah. C1 yang D salah, C1. Paham Bu ya? Ya Pak. Oke, tinggal yang ini Bu. Kalau menentukan indikator harus ada degree-nya Bu, dengan menggunakan dengan benar, dengan lah pokoknya, atau menggunakan kata-kata sendiri ya. Yang ini kurang ini tidak ada degree-nya nih. Ini benar nih, yang B sama yang E ini benar, tapi tidak ada degree. Tidak komplit dia. Ya. Kayak tujuan berarti Pak ya? Iya benar Bu. Indikator tuh harus ada dengan menjelaskan. ABCD Pak ya? Enggak ABCD Bu, bukan ABCD. ABCD itu tujuan ya. Tujuan ya. Ini kalau degree itu ada dengannya. Sebelum diterapkan, belum mampu, maka nanti mampu menjelaskannya. Menjelaskan pengertian revolusi dengan kan gitu, dengan benar, dengan tepat. Harus ada itunya Bu. Iya Pak. Harus ada itunya. Makanya salah. Ini kurang lengkap. B sama D ini, B sama E ini kurang lengkap aja. Kalau misalnya menjelaskan pengertian revolusi bumi dengan tepat, benar, oke? Menjelaskan pengertian revolusi bumi dengan benar atau dengan tepat, benar, tapi ini tidak ada itunya, maka salah. Maka saya yang jawabnya adalah yang A. Oke Bu ya. Jadi ini 3 nih, indikatornya 3 ini. Indikator yang pertama adalah menjelaskan peristiwa rotasi bumi. Yang kedua menjelaskan peristiwa revolusi bumi. Menjelaskan terjadinya gerhana bulan, ya kan? Dan gerhana matahari. Jadi ada 4 sih. Yang pertama menjelaskan peristiwa rotasi bumi, menjelaskan peristiwa revolusi bumi, menjelaskan terjadinya gerhana bulan, menjelaskan terjadinya gerhana matahari. Tapi itu indikatornya harus ada kata-kata menggunakan seperti ini. Paham Bu ya? Paham lah ya, dengan tepat, dengan itu. Bukan tujuan ya, harus ada degree-nya gitu kan, harus ada degree-nya aja. Tolong ulang Pak, saya belum paham. Ibu ya, nih Bu saya ulangi. Menjelaskan tuh C berapa Bu? C2. Maka carilah rumusan indikatornya itu C2. Maka yang ini salah, yang ini salah. Paham? Kalau C2 tadi merumuskannya apa Pak? Ntar dulu, ini paham nih. Ini C1. Ya, harus C2 diminta. Dah? Paham Bu? Nah, ya. Ini kan menjelaskan, maka ini benar. Ini benar. Paham Bu? Ini benar. Paham. Paham Pak. Tepat enggak nih menjelaskan peristiwa revolusi bumi? Tepat, ada. Ya kan? Menjelaskan revolusi rotasi bumi ada. Menjelaskan terjadi gerhana matahari ada. Udah paham sampai itu paham? Paham. Kenapa yang B sama E salah saya buat? Karena tidak ada kurang lengkap atau gini dengan menjelaskan dengan tepat. Tidak ada degree-nya. Kalau kemarin ada kita meningkatkan kemarin untuk apa Pak? PTK. Ini dengan tepat. Kalau rumusan menggunakan. Bagaimana? Apakah hubungannya? Apa tadi Bu? Rumusan masalah? Hipotesis. Rumusan. Yang tanya hipotesis bukan masalah, hipotesis. Oke, bisa nih kan?
Bisa, Nah, Pak. jadi kalau yang ini benar, B benar ketika ada dengan tepat atau dengan menggunakan kata-kata sendiri. Paham, Bu ya? Gampang kok ya. Ini yang makanya Ya. jawab yang A yang benar. Oke. Bisa ya dipahamin? Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini juga gampang soalnya nih. Sebagian anak di Indonesia memiliki kendala ketika mengenyam pendidikan di sekolah. Faktor ekonomi keluarga menjadi salah satu kendala para siswa dalam memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan. Pada saat menemukan anak dengan kondisi ekonomi yang kurang, tindakan guru agar anak itu tetap mengikuti pendidikan di sekolah adalah menjadi anak asuh. Nah, nggak mungkin, Bu ya. Ya. Menempatkan anak sebagai penerima manfaat dana BOS. Oke, boleh. Salah. Bos. Boleh lah kita anggap ya. Menggalang dana sosial. Salah. Nggak boleh, Pak. Juga Bos, Pak. proposal. Salah. Ya kan? Ya kan, Ya. dana BOS juga untuk siswa kan, bantuan operasional sekolah. Tapi yang paling depan E ya, bantuan KIP ya. Ya kan, Bu? Mendampingi agar memperoleh KIP, Kartu Indonesia Pintar. Pintar. Oke ya, jawabannya ya E, membantu mendampingi orang tua ke desa untuk memperoleh KIP biar enak membayar uang sekolahnya. Atau biar bisa sekolah sampai usia 12 apa namanya? 12 tahun pendidikan. Oke, lanjut ya. Gampang. Ini kepribadian berarti ya. Cuman kepribadian. Oke, ini soalnya juga mengenai apa nih? Mengidentifikasi aturan tertib sekolah. Identifikasi C1, Bu ya. Ya. Oke, C1. Berdasarkan kompetensi dasar di atas, selanjutnya guru dapat merancang media pembelajaran dalam belajar agar mampu mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. Oke, masalahnya adalah mengidentifikasi tata tertib di sekolah. Dengan apa caranya biar enak? Gambar atau video. Gambar atau video yang nggak paling mudah kan? Ya. Nah, kalau video ada jawaban video, pilih video karena lebih bagus kan? Lebih cepat mengidentifikasinya, ya kan? Kalau video, ya. Kalau ada sini jawaban gambar sama video, maka jawaban yang paling bagus adalah yang gambar. Yang video ya. Ya. Jawabannya B. Kalau pakai buku sakit kepala ya, enaklah gambar langsung. Oke, ya jalan. Lanjut ya, kita lanjut ke soal berikutnya ke nih. Oke, kita lanjut ke ini. Ini betul nih. Oh, ini belum. Oke, Bu, ini soal pedagogi juga. Bu Ayu mengajarkan materi menentukan pecahan di antara dua pecahan dengan contoh soal sebagai berikut. Tentukan pecahan sepertiga dan seperempat. Ya, Bu ya. Masih kan Ibu cara mencarinya? Sepertiga titik seperempat. Oke, Bu, mencari pecahan apa namanya? Senilai, disamakan dulu penyebutnya. Nah, seperberapa nih? 12. Ya. 12. 12 titik 12, ya kan? Ini ya 4. Ini 4 3. 3. 3 nih ya? Iya, Pak. 3/12, 4/12, kebalik ini kan? Iya. Diantaranya belum ya? Diantaranya belum ya diantaranya? Belum. Kan? Oke, belum. Cari lagi berapa? Per 24. 24. Kebalik ini, seperempat 8. dulu. Kebalik ini ya. Seperempat dulu ya kita bikin ya. Seperempat baru sepertiga. Kebalik ya. Kebalik, ini kebalik kita bikin tadi. Ini berarti kita bikinlah di sini per 12, ini 3. Ini per 12, ini 4. Ya kan? Belum ketemu, cari 24, lagi. 24. 8 per 24. Ini 6 ya? 8, Pak. Ini 8 per 24, ya kan? Salah balik. Ini betul lah, Bu. 24 bagi 3, 8 kan, Pak? Ini betul, Bu. 24 dibagi 12, 2 kali 3 kan 6. Ya kan? Pas kan? 24 bagi 12, 2 kali 4, 8. Betul kan, Bu? Ya betul ya, ini sepertiga dibalik nih. Dah. Baik, di tengah-tengah berapa, Bu? 7 per 8. 7 per 24. Nah, ini pecahan di antaranya, di antara seperempat dan sepertiga.
Berarti agar bisa cara cepat menentukan pecahan antara dua pecahan yang berbeda, itu adalah konsep pecahan senilai. nilai. Maka jawabannya yang ini. Paham ya? Jadi ini masuk Bu ya, menentukan pecahan ini. Maka jawabannya adalah konsep pecahan senilai. Oke? Bisa ya? Lanjut. Lanjut. Kita ke soal berikutnya. Boleh masuk. Pak Joni sedang merancang pembelajaran di kelas 2 jika rumusan indikatornya menceritakan cara menjaga kesehatan lingkungan. Maka kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi pengembangan kemampuan berkolaborasi ya gampang. Kolaborasi berarti bekerja sama. Cari aja yang bekerja sama. Mengelompokkan. Kelompok kan? Kolaborasi kelompok kan, Bu? Ya. Dengan teman yang lainnya berarti berkelompok. Maka yang A salah, ya kan? Meminta salah. Salah. Mengelompokkan ini benar. Demonstrasi itu salah, kan? Ya. Salah nih. Ini berarti memberikan pertanyaan salah. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Sudah jelas ya yang C yang benar ya, karena itu kolaborasi. Lanjut ke soal ini ya. Ini juga soalnya cukup bisa dipahamin. Guru mengajarkan kompetensi dasar memahami. Memahami C berapa, Bu? C1. C2. C2 ya. C2 ya. C2. Adalah tes. Tes berarti C2 kognitif, Bu ya? Kognitif. Ya. Itu kan? Yang A benar? Pilihan ganda. Benar. Yang B benar? Salah. Kinerja ya. Salah ya. Yang C benar? Salah. Kinerja. Yang D benar? Benar. Esai kan? Ada esai kan? Esai. Ada esai kan isian. Pilihan ganda benar? Benar. Perhatikan kompetensi dasarnya. Memahami teks narasi secara lisan. Lisan berarti teks yang dibaca apa teks yang dibacakan? Dibacakan. Memahami teks secara lisan. Lisan berarti kan yang Dibacakan. Dibacakan oleh siapa? Ibu guru. Ibu guru atau Pak Guru ya. Maka jawabannya saya pilih yang A. karena yang dibacakan. Oke? Ini soalnya menjebak A, D, E benar. Tapi kan memahami teks narasi secara lisan. Jadi secara lisan ada seorang atau ada fasilitator yang membacakan teks itu kan? Secara lisan. Kita yang harus memahaminya. Maka jawabannya adalah yang A. Oke? Lanjut? Oke, Pak. Lanjut. Juga dibaca itu, Pak. Apa, Bu? Pak? Yang D juga dibaca ya. Pak, tolong ulangi Pak yang ini soal ini. Nah ini kan, saya ulangin ya. Ini emang guru mengajarkan kompetensi dasar memahami teks narasi secara lisan. Pada akhir pembelajaran guru ingin mengetahui tingkat kompetensi peserta didik dalam memahami teks narasi. Langkah yang guru yang tepat adalah tes. Memahami teks narasi secara lisan. Lisan berarti ada yang membaca ya kan? Ya. Ini kognitif, maka B, C salah. Yang benar adalah yang A, D, E. D, E. Karena dia esai pilihan ganda. Tinggal yang ini yang dibacakan, apa yang dibaca, apa yang dibaca. Lisan itu yang dibacakan. Yang dibacakan, maka jawabannya yang A. Ya kan? Oh iya. Ya kan? Yang dibacakan. Oke? Ya? Iya, ngerti, Pak. Ya, lisan kan? Ya. Dibacakan. Lanjut ke soal ini. Lagi-lagi soal. Seorang guru dituntut siap membantu para siswa atas berbagai hambatan yang berdampak pada pencapaian akademik. Komitmen guru untuk siap membantu perlu dilandasi oleh sikap tanggung jawab sosial. Sikap implementasi atas tanggung jawab sosial adalah berarti kemampuan sosial. Nah, yang mana sini? Benar nggak jawaban saya itu? Kesiapan guru untuk membantu problematika siswa. Keyakinan bahwa kegiatan sosial menjadi tanggung jawab bersama
Sikap yang menjadi unjuk kerja guru sebagai implementasi atas tanggung jawab sosial, membantu para siswa, ya kan? Membantu para siswa, ya inilah jawabannya. Kesiapan guru untuk membantu masalah siswa, ya kan? Sesuai dengan soalnya. Kemampuan untuk menyatu dengan lingkungan sekolah, ya salah. Keyakinan nilai rejim untuk pendidikan, ya ini enggak ini. Hambatan bertambah pada pencapaian akademik. Ya berarti kalau hambatan berarti masalah siswa kan, Bu? Kalau masalah siswa berarti guru siap membantu masalahnya. Nanti jawabannya adalah yang B. Oke? Bisa ya? Oke Pak Ibu, lanjut ya. Oke, lanjut. Lanjut. Suara saya dengar ya. Oke, tanggung jawab bersama menghadapi permasalahan global dilakukan dalam konteks hubungan antar negara, pemerintah hingga personal. Ini juga PPKN. Warga negara dalam hubungan antar bangsa dapat contohkan melalui jaringan komunikasi dan organisasi. Ya, ini cari aja jawaban yang bagus. Merupakan jembatan emas bagi kepentingan profesi dalam menghadapi masalah global. Bagus. Yang telah ada sebelum arus globalisasi pengusaha saat ini menciptakan aktualisasi global, menceritakan aktualisasi kewarganegaraan global karena melibatkan jaringan kerjasama antar negara bangsa. Hanya sebuah mercusuar yang kebermanfaatannya terbatas. Ini salah nih. Telah tumbuh sebagai organisasi masyarakat dan memiliki hak kewarganegaraan istimewa tingkat dunia. Salah juga. Jadi tinggal yang A sama yang C. Tanggung jawab bersama menghadapi permasalahan global yang dilakukan dalam konteks hubungan antar negara hingga personal negara dalam hubungan antar bangsa dapat dicontohkan melalui jaringan komunikasi. Ya saya jawab A. Merupakan jembatan emas bagi kepentingan profesi dalam mengabdi kepada masyarakat global. Kalau yang C itu apa? Makanya Pak, saya jawab A. Coba yang C kita apa? Yang C, mencitrakan aktualisasi kewarganegaraan global karena melibatkan jaringan kerjasama antar negara bangsa. Ya bagus juga sih ini. Antara ini A dan C. Ini salah ya? Oke, kita bahas satu soal lagi. Kita diskusi lagi. Tanggung jawab bersama menghadapi permasalahan global yang dilakukan dalam konteks hubungan antar negara hingga personal warga negara dalam hubungan antar bangsa dapat dicontohkan melalui jaringan komunikasi dan organisasi mencitrakan. Contohnya mencitrakan global karena melibatkan jaringan. Oh iya betul. Ya. Ya kan Pak. Karena di situ ada organisasi sama komunikasi. Ini kan juga melalui jaringan. Ini merupakan jembatan emas bagi kepentingan kepentingan profesi B, Pak. Ini iya betul. Ini jawabannya mencitrakan aktualisasi. Iya betul, mencitrakan. Jawaban apa ini C ya? Kita ganti jawabannya ini yang kita ganti ini yang C karena mencitrakan aktualisasi kewarganegaraan global karena melibatkan jaringan yang sesuai. Jaringan organisasi kan? Kerjasama ini. Oke ya? Sesuai ya? Ya, Pak. Ini hanya organisasi. Kita lanjut. Ya, ganti C. Oke, kita diskusi kita, Bu. Oke, C ya. Kita ganti C. Benar, C yang benar karena sesuai dengan komunikasi dan organisasi. Kalau jembatan hanya organisasi aja. Oke, lanjut ya. Ke soal berikutnya. Ini soal tentang KD-nya menentukan kosakata tentang anggota tubuh, panca indera, serta perawatannya melalui teks pendek berupa gambar, tulisan, slogan sederhana, dan syair lagu dalam eksplorasi lingkungan. Judul teks yang tidak termasuk dalam materi IPA adalah Melati putih. Anggota tubuh, telinga masuk? Masuk. Kuku? Masuk. Kaki? Masuk. Salah ya? Ya, bahasa Indonesia lebih Bang. Iya. Paham ya? Ini paham lah, gampang kok. Oke. Lanjut kita ke soal berikutnya. Ini tentang karakter ya. Tentang karakteristik guru abad 21. Pelajaran abad ke-21. Nah, ini aja langsung. Pernyataan yang tepat untuk menggambarkan karakteristik abad 21. Kolaborasi. Siapa? Kolaborasi. Gurunya. Ya. Guru. Gambaran karakter guru abad 21 berdasarkan teks di atas adalah ya berkolaborasi ya. Nah, ini ada banyak nih. Ada tim, santun. Ini siswa ya. Ini keterampilan siswa. Inovatif, terampil tegas, adaptif, komunikatif, atau berkarakter, berbudi, berkolaborasi. Di atas ya, yang di atas menuntut banyak dari seorang guru. Seorang guru harus menguasai pedagogi agar melakukan inovasi pembelajaran. Ini salah, yang A salah. Yang di atas kan berdasarkan teks di atas kan, Bu? Iya. Berdasarkan teks di atas. Inovatif. Teks di atas ya. Sekali lagi
berdasarkan Inovatif, terampil, tegas. Oke. Kalau berdasarkan teks di atas, maka yang A salah. Itu kan, Bu? Bisa dipahamin ya? Yang A salah, karena berdasarkan teks di atas. Yang pertama D, apa? Pak. Inovatif, terampil, tegas. Inovatif berarti yang D. C sama yang D, ya kan? D, ya. Sama yang D. Baca lagi. Menguasai teknologi. Terampil. Mahir, berarti mahir terampil ya? Ya. Mampu mengambil teknologi dalam perjalanan dan tetap menerapkan nilai-nilai dalam pembentukan kepribadian dan akhlak yang baik. Nah, Tegas. terampil, berkarakter, apa juga? Saya lebih condong nih. Lebih ke berkarakter. Menerapkan nilai. Nilai itu karakter kan? Karakter, nilai. Iya, Pak. Adaptif, Pak. Adaptif ini nih menguasai pedagogi ini, menguasai pedagogi, mampu mendesain Mampu pelajaran. beradaptasi ya, Pak. Itu namanya beradaptasi dengan teknologi baru. Oh, berarti ke lebih kecil ya, Pak ya. Iya, jawaban adalah yang salah nih ya. Berdasarkan Ya. teks di A, teks di atas. Di atas. Mungkin lebih nganu Pak untuk penjelasan inovatif guru abad 21 Pak. Inovatif, kolaboratif. Apa Bu? Pak, yang terjawab Pak. Guru abad ke-21 Pak. Guru abad Ke-21. 21. Ya udah Pak tadi, ini salah satunya inovatif, kreatif, adaptif, berkarakter. Sama seperti siswanya Pak. Inovatif, kreatif, adaptif, dan berkarakter. Ya Pak ya. Jadi sama seperti siswa. Ini dia inovatif, adaptif, berkarakter. Apalagi Bu? Fleksibel. Saya Bu. Kreatif. Yang inovatifnya paham, yang ada kenapa enggak terampil, Pak? Ini Bu, ini kan Bu, saya bilang tadi. Ya adaptif itu Bu lebih bagus ketimbang terampil nih Bu. Menguasai teknologi agar mahir melakukan inovasi pengajaran, inovatif Bu ya. Dan mampu mendesain pembelajaran mengikuti perkembangan. Mengikuti perkembangan itu namanya adaptif. Nah Bu, itu namanya adaptif. Ya, itu namanya adaptif, Bu ya, adaptif. Berarti guru abad 21 itu Bu, inovatif, adaptif, berkarakter, fleksibel, kreatif. Itulah lima kuncinya tuh Bu. Kreatif, inovatif, adaptif, berkarakter, fleksibel, dan kreatif. 5 itulah Bu, 5 itulah ya. Dan melek teknologi kan gitu. Jadi ini kalau dari teks di atas, maka jawabannya yang masuk Pak ya. Yang C apa Pak? Apa tadi Pak? Ini ya Pak ya dari sini ya. Dari Karakteristik abad 21 tegas nggak ada ya Pak ya? apa Pak? Pelan-pelan Pak. Pelan-pelan. Karakteristik Itu abad 21. keterampilan abad 21 tegas tidak masuk ya. Apa tadi Pak? Nggak dengar Pak. Aduh. Bentar dulu. Bentar Bu ya. Ditutup kameranya. Mungkin bentuk soal yang Pak, tantan Pak. Pelan-pelan Pak. Mungkin butuh soal yang lain gitu maksud Bapak. ya makanya yang hubungannya dengan abad 21 Pak. Nah, saya buat lagi lah Pak kalau gitu Pak. Kalau di sini kan saya apa? Ini kan soal yang dari yang sananya kan. Ya, kalau seperti ini Pak, apa namanya dibilangnya butuh soal yang baru ya saya buat lagi Pak. Saya buat G-form lagi, tapi ya nggak mungkin ya tinggal gini aja loh Pak. Apa namanya dibilangnya? Ya kalau buat soal lagi nggak sekarang maksudnya gitu. Kapan buat soal lagi saya nih? Sabar dulu buat soal lagi kan gitu. Ini kan mau soal yang seperti ini ya bisa, tapi tunggu dulu kan gitu. Nggak mungkin lah saya langsung buat kan. Ya nanti malam misalnya saya kasih soal seperti ini kan gitu kan. Bisa ke malam nanti. Kalau sekarang kan nanggung namanya. Intinya jenis bentuknya kalau
guru abad ke-21 itu kayak gini, Pak ya. Iya, benar. Abad 21 tuh ada inovatif, ya sama kayak siswa, Pak. Anak inovatif, adaptif, berkarakter, fleksibel, dan kreatif. Ya udah, inovatif itu ya berinovasi di ini pembelajaran. Adaptif tadi mengikuti perkembangan. Berkarakter menerapkan nilai-nilai yang baik. Fleksibel itu ya apa namanya? Fleksibel itu iya ada yang fleksibel tuh Pak masalah saya. Kreatif itu ya kreatif kan, jelas lah kreatif kan. Kalau fleksibel tuh apa ya? Apa arti fleksibel tuh? Lima itu yang saya tahu tuh. Fleksibel tuh artinya luas kalau katanya kan Jawa Pak. Ya. Ini fleksibel itu. Luas ya, Pak. Iya, betul luas. Sama kayak ini, sama kayak Tidak kaku. adaptif. Enggak sesuai keadaan. Fleksibel tuh apa ya? Nggak kaku gitu loh, Bu. Biasanya kalau gitu. Nggak kaku gitu loh, Bu. Misalnya Ya, ada bisa ini. bisa mengikuti lah sama Kenapa seperti suara Pak Amir? sama seperti adaptif, Bu. Lever. Sama seperti adaptif, ya kan? Jadi fleksibel itu dia gini, nggak kaku di pembelajaran. Misalnya ada kurikulum, nggak harus mengikuti semuanya gitu. Bisa dikembangkan sesuai dengan karakter siswanya gitu loh, Pak. Itu namanya fleksibel. Paham? Gangguan kayaknya Pak Amir. Halo, Bu, dengar? Halo, dengar, Bu? Ya Pak. Nah, jadi fleksibel tuh gini, Bu. Dengar Pak. Fleksibel tuh macam seperti ini. Misalnya kita ada kurikulum baru nih, kurikulum Merdeka. Tidaklah mungkin semuanya plek digunakan dari kota, Bu, dari pusat kan? Ya kan? Tidak plek kan, Bu? Kaku namanya itu. Itu namanya kaku. Sesuaikan dengan karakter di sekolah kita. Sesuaikan dengan apa yang ada di sekolah kita. Misalnya kita ada misalnya kurikulum Merdeka. Pak. Jaringan kayaknya Pak. Suara saya dengar, Bu? Masih radio nih. Aduh. Suara saya dengar? Ada gangguan pula nih. Suara saya dengar, Bu? Ya, Pak. Cek, Dengar cek. Pak. Nah, Dengar. fleksibel tadi mau saya, misalnya kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu kan PJBL, yang banyak PJBL kan, Bu? Ya. Nah, PJBL kan banyak alat-alat tuh. Ya kalau sekolah kita misalnya nggak ada alat-alatnya, ya sesuaikan aja kan gitu kan? Ya. Nah, itu namanya fleksibel, nggak kaku. Yang penting bisa tercapai kan gitu. Itu namanya fleksibel. Kalau kreatif itu ya mirip-mirip sama seperti inovasi tadi kan? Inovatif, kreatif. Misalnya kreatif, ada media pembelajaran kita nggak punya. Misalnya di buku itu, buku panduan Ibu tuh pakai media yang tidak ada di sekolah. Bapak Ibu cari media yang mirip-mirip dengan alam sekitar sekolah. Itu namanya kreatif. Kontekstual, ya. Itu namanya kreatif. Ya kan? Bener kan? Ya Pak. Oke, itu ya. Itu sifat guru tuh. Apa namanya? Karakteristik guru abad 21. Ya, Bu ya. Yang paling penting melek teknologi. Melek teknologi. Lanjut ya. Lanjut. Jawabannya nih yang C. Nanti kita ke soal ini. Guru ketika membimbing siswa, ini saya sampai satu tangan pegang ini Bu, pegang HP ke atas sedikit, biar pada sinyal. Guru ketika membimbing siswa perlu berkolaborasi dengan teman sejawat. Persoalan siswa yang memerlukan penyelesaian secara kolaboratif. Ingat Bu, kolaboratif itu apa artinya? Kerjasama. Kerjasama berarti penyelesaian siswa harus ada Kerjasama di antara lingkungan guru. sekolah, ya kan? Ya. Lingkungan sekolah itu masa kita pakai ahli psikologi, kerennya sekolahnya. Malah. Ah, keren kali lah sekolah tuh ya, pakai ahli psikologi, pakai ahli pendidikan khusus, Tidak. ahli komunikasi, Tidak. pakai ahli manajemen, Tidak. ya nggak mungkin. Pas kan? Guru bimbingan dan konseling. Sesuai kan? Sesuai. Iya. Pak. Wah, larinya ke situ kalau sama siswa. Jawabannya adalah itulah fungsi guru bimbingan konseling itu adalah menyelesaikan masalah siswa dalam akademik. Ya, bukan masalah siswa dalam berpakaian. Iya. Jadi fungsi bimbingan konseling itu bukan masalah siswa potong rambut, bukan. Bimbingan konseling itu hanya berdasarkan prestasi akademik ya. Itu fungsi utama bimbingan konseling ya. Kalau kita kan terbalik. Kalau ada siswa berantem, kita cari kemana? Ke BK kan?
Kebimbingan konseling salah ya. Bimbingan konseling itu hanya untuk prestasi akademik, bukan masalah berantem. Oke, lanjut ya. Kita ke soal ini. Media yang paling tepat untuk peserta SD kelas 2 dalam membantu menguasai materi KD 37 menganalisis C berapa, Bu? C4. Empat. Bangun datar berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki. Ingat, berdasarkan berbagai bangun datar berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki. Milikinya. Kemarin kan soal ini masuk kan, Bu? Media kertas kan? Menganalisis Berarti A semua. benar. Ini salah. Ya. Masuk. Ini transparan apa nih? Kertas apa nggak tahu kan? Transparan. Ya ini kertas apa kan nggak tahu. Ini transparan, ini kertas benar. Ya, ini anggaplah benar. Oke, media persegi salah. Oke, tinggal inilah A, C dan D. Oke Bu, A, C dan D. Sudah. Media manipulatif kertas berbagai bangun datar berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki. Ibu paham Bu, sifat-sifat yang dimiliki? Ya. Apa, Bu? Coba bangun datar persegi, sifatnya apa Bu? Memiliki Memiliki empat sisi yang kayak gitu ya. Empat sisi yang sama panjang. Oke, lanjut Bu. Memiliki simetri lipat. Berarti bisa simetri lipat kan? Iya. Iya, saya jawab A. Kenapa? Karena berpeta atau bertitik itu berarti ada kertas origami kan gitu. Origami ini kan lebih gampang kalau misalnya sifat-sifat yang dimiliki. Tinggal potong aja atau tinggal lipat aja jadi segitiga. Ya kan, Bu? Ya kan, Bu? Origami kan gampang kan, Bu? Ya. Bangun Ya. datar origami tinggal dilipat Ya. jadi segitiga. Ya kan? Warnanya juga lebih menarik. Ini kan kertas Menarik. berpeta ini bahasa lainnya adalah origami. Origami. Jadi kalau ini saya bikin yang A, kenapa? Karena ini lebih bagus ketimbang yang ini. Kertas bentuk hanya kertas kan? Kan ini yang cari yang paling bagus, Bu. Yang paling tepat. Yang C benar, yang D juga benar. Tapi kalau transparan biasanya untuk volume yang kemarin kita. Oke. Yang ini ya, maka yang paling tepat saya jawab yang A. Enaklah pakai kelas origami, kita bisa membuat kelas A. membuat berbagai bentuk bangun datar. Ya kan? Ya, kelas 2 juga, Pak. Menarik. Butuh yang menarik. Yang menarik kan paling tepat, ya kan? Kelas 2 juga berwarna-warna kan? Enak jadi yang melipatnya. Jadi dan mereka sudah kenal di PAUD atau di TK kan? Sudah kenal juga kan gitu. Jawabannya A ya. Karena ini yang diminta paling tepat. Berarti jawabannya ada yang benar nih. A, C, D benar. Maka yang paling tepat adalah yang A. Paham ya Bapak Ibu ya? Lanjut kita ke soal berikutnya. Oke, nih. Mencermati apa tuh, Bu? Gagasan pokok, gagasan bentuk yang diperoleh dari teks lisan dan visual. Bentuk instrumen. Itu namanya alat kan, Bu? Alat. Nah, Alat evaluasi. mencermati ini kan kognitif kan, Bu? Iya. Ya. Maka kognitifnya cuma yang mana, Bu? Pilihan sang pilihan ganda. Sama? Saya ulangin ya. Mencermati itu kognitif. Bentuk instrumen, alatnya cuma 2. Alatnya ini cuma 2 yang benar. Uraian sama pilihan ganda, iya kan? Ya. Ini salah sikap. Ini Tampilan. Ini sikap, ya kan? Ya. Oke. Bentuk instrumen berarti ini kognitif. Kognitif itu bentuk instrumennya atau instrumennya atau alat penilaiannya itu uraian sama pilihan ganda. Ya kan? Ya. Ya kan, Bu? Yang kedua ini termasuk tes tertulis kan? Tekniknya. Tes tertulis. Pakai yang mana? Baca lagi. Karakteristik tes objektif. Oh, udah jelas kan? Pilihan ganda. Yang E. Sudah dikasih tahu ya, Bu ya? Mempresentasikan karakteristik tes objektif. Maka yang objektif ya cuma E, ya kan? Ya lebih enak daripada uraian luas kan gitu. Susah loh ini ya. Maka yang paling enak adalah yang
I. Karakteristik S. Objektif. Pasal yang I. Paham Bu ya? Lanjut kita ke soal berikutnya. Coba. Oke. Kalau uraian luas kayak gimana, Pak? Wih, Objektif. uraian luas tuh, menyangkup apa ya dibilangnya? Uraian luas tuh. Ya, banyak Bu yang diuraikan. Misalnya macam menganalisis dia, Bu. Macam menganalisis. Jadi, uraian luas tuh soalnya bagaimana cara menjaga lingkungan? Jelaskan secara pendapatmu dan berikan contoh-contohnya. Nah, itu uraian luas namanya, Bu. Luas pokoknya pertanyaannya. Membuat berarti keterampilan. Ya, bagaimana cara menjaga lingkungan sekitar tempat tinggalmu? Berikan pendapat dan jelaskan. Dan contoh-contohnya yang kamu telah lakukan di lingkunganmu. Itu namanya uraian luas, Bu. Uraian luas. Uraian luas nanti tidak objektif, ya Bu ya. Karena bersifat subjektif. Tapi kalau pilihan ganda ya salah, ya kan? Yang benar ya benar, ya kan, Bu? Itu namanya. Paham ya? Itu uraian luas ya. Uraian luas itu seperti itu. Ya, diuraikan secara detail atau luas. Oke, lanjut ya. Kita ke soal ini. Nah, ini. Ini apa ini, Bu? Jenis Instrumen. Ya, jenis instrumen. Oke, jenis instrumen. Ya. Jenis instrumen. Nah, ini juga nih. Ini juga apa dibilangnya? Dibilang nih membuat denah. Membuat denah itu kan. Ini saya apain dulu ya? Keterampilan. Ini saya bilang tadi ini soalnya saya bilang nih, ya, saya dulu nih. Membuat denah apa Bu? Saya hapus dulu nih. Membuat denah itu bisa ke apa namanya itu? Bisa keterampilan, bisa pengetahuan. Ya, benar, bisa keterampilan, bisa Pengetahuan kan gitu. Ini saya hapus dulu. Bisa keterampilan, bisa pengetahuan. Dah. Jadi kalau jenis instrumennya kan berarti kan alat kan, Bu? alat. Ya, Ini soalnya ya saya bilang tadi soalnya soal rancu karena jawabannya tidak ada kalau saya bilang. Jadi kalau jenis instrumen berarti pakai lembar kan, Bu? Ya, lembar sih. Iya kan, Bu, pakai lembar kan? Ini makanya saya bilang nih nggak ada jawaban. Kalau saya bilang nggak ada jawaban kan kalau itu jenis instrumen berarti ini alat kan, Bu? Ya kan? Ya. Instrumen penilaian adalah alat, ya kan? Ya. Alat penilaian. Kalau alat itu pasti ada lembar kan, Bu? Lembar jurnal. Lembar Atau rubrik. Lembar. Unjuk kerja. Lembar. Kan nggak, Bu, salah, Bu. Kalau unjuk kerja teknik, Bu. Lembar Rubrik, lembar rubrik. Lembar rubrik, ya kan? Lembar rubrik itu dia namanya, pakai lembar atau rubrik. Makanya sih saya bilang nih soal yang kemarin dulu tuh ada beberapa yang rancu karena tidak ada jawaban. Kalau saya bilang tidak ada jawaban, jangan jawab atau ya nggak dijawab. Membuat denah kelas dengan skala yang benar. Kita anggap ini kognitif, Bu ya. Kita anggap kognitif. Ya kan, Bu? Kognitif itu teknik penilaian ya. Paham ya, Bu ya? Jangan sampai kita ini ya. Tekniknya ada 3. Yang pertama ada namanya tes tertulis, tes lisan, penugasan. Oke. Tertulis lisan itu ada namanya instrumennya, instrumen atau alat penilaian, ya kan? Ya. Alatnya apa? Tes tulis, pilihan ganda. Uraian. Kenapa lisan? Benar salah. Ya kan? 3 itu tugas individu. Tugas individu atau kelompok. Nah, individu atau kelompok. Tugas individu atau kelompok. Oke, kita bilang nih, membuat denah kognitif kan, Bu? Ya. Kita nggak kognitif. Maka nih di sini tidak ada yang instrumennya. Tidak ada alatnya. Hanya tekniknya. Tekniknya ya, salah. Kan salah kan? Ya. Kalau kita membuat diminta instrumennya atau alat penilaiannya, nggak masuk juga demonstrasi. Demonstrasi ini namanya unjuk kerja. Tekniknya nih teknik. Saya bilang ya, ini kita bikin huruf D. Teknik, Keterampilan. Teknik, ya kan? Ya. Observasi, teknik,
Ya kan? Cuman ini yang Jurnal. jurnal adalah alat Penilaian. Instrumen. ada kemarin kan? Ya. Alat penilaian Sikap. ini alat atau instrumen penilaian, alat penilaian sikap, nggak nyambung. Cuman ini yang alat, maka salah juga gitu kan? Salah semuanya, nggak ada jawabannya. Harusnya ada lembar tes tertulis pilihan ganda atau tes lisan tanya jawab. Tes tertulis uraian. Kan enak kan gitu kan? Atau demonstrasi rubrik lembar rubrik demonstrasi kan enak gitu. Kinerja. Kan jelas dia demonstrasi kan unjuk kerja tuh Bu. Ya. Demonstrasi ini unjuk kerja. Kalau diminta jenis instrumennya, maka jawabannya rubrik penilaian kinerja. Karena ini saya bilang soalnya rancu. Kalau dijawab nggak ada yang benar. Ya. Paham Bu? Ya, Pak. Ini jawab nggak ada yang benar, nggak ada yang benar nih. Kalau instrumen penilaian lembar sama rubrik gitu Iya, kan? gitu aja Bu. Lembar sama rubrik, udah gitu aja. Lembar ada lembarnya tuh. Kalau tes tertulis berarti lembar soal pilihan ganda atau pilihan ganda lembar soal pilihan ganda. Jelas tuh. Saya terangkan kemarin. Makanya tidak ada jawaban. Mau gimana pun jawabannya tidak ada karena instrumen penilaian yang relevan untuk mengukur indikator tersebut adalah instrumen ya, alat penilaian. Harusnya bikin gini aja. Tes tertulis pilihan ganda atau lembar demonstrasi unjuk kerja atau lembar demonstrasi lembar unjuk kerja ya benar ya. Kamu ya. Jadi kalau seperti itu apa kita jawab Pak Amir? Ya nggak ada jawab Bu. Kalau saya nggak usah jawab apa ya jawab. Ini kan Bu saya bilangnya ini soal yang lalu Bu. Ibu jangan apa namanya? Jangan Pak, kalau soal ini nggak usah lagi terfokus ke soal yang maksudnya gini. Kalau soal yang sekarang nih rata-rata jawabannya udah jarang ketemu soal yang rancu seperti ini pedagogiknya. Jawaban sudah pasti ada. Kalau yang lalu iya benar pedagogiknya yang kacau, maksudnya jawabannya kurang baik. Tapi kalau sekarang sudah mulai bagus lah kecuali matematika. Ini udah lama soalnya Bu, udah tahun berapa nih? 2022 awal atau 2021 akhir nih. Jadi soal yang sekarang sudah bagus Bu. Ini nggak usah jawab kalau soal gini nanti. Pokoknya Ibu paham konsepnya Bu, bukan paham soalnya ya. Membuat denah itu kognitif membuat. Ya, kognitif bisa. Maka jawabannya kalau teknik ini kan Bu. Ya kan? Teknik instrumen. Bukan teknik. Kalau teknik berarti jawabannya antara C. Kalau teknik jawabannya berarti C, D, atau E. Tapi kalau diminta alat penilaian atau instrumen jawabannya tidak ada. Oke Bu ya, lanjut ya. Oke. Pokoknya paham konsep ya Bu ya. Paham konsepnya, bukan paham itunya. Lanjut kita ke soal ini. Bu hari ini mengajar di kelas 6 SD Pinus. Materi yang dibahas adalah tentang persatuan. Pada saat guru menjelaskan tentang konsep wawasan Nusantara, siswa tampak bosan mendengarkan penjelasan. Pada saat dilakukan penilaian hasil belajarnya hanya 5 orang. Ya 5 orang berarti remedialnya mengganti semua kan? Ya. Jawaban dari anak tersebut menjadi di buku tanpa bertingkat tinggi. Sementara yang lain mengatakan tidak mengerti. Bu hari ini mencoba merefleksi dan akan melakukan tindakan kelas. Berdasarkan identifikasi. Peningkatan. Maka rancangan PTK adalah peningkatan. Cek kan? Ya Pak. Ada medianya, ada kelasnya juga ada, ya. Yang penting ada kata peningkatan. C ya. Lanjut. Ya. Ya, betul tuh ya Bu ya. Lanjut kita. Juga nih. Pak Puji baru saja menyelesaikan laporan PTK dengan tentang metode Scramble. Beliau ingin menyusun sebuah artikel ilmiah. Abstrak, kalimat abstrak Bu. Ada tulisannya ini Bu. Penelitian ini bertujuan. Ya. Penelitian ini bertujuan. Bertujuan. Ya. Jadi penelitian ini bertujuan ya, meningkatkan
kemampuan menulis siswa. Jadi jawabannya ini C. Langsung aja itu kalau ada apa namanya abstrak, maka Itu penjelasannya gimana Pak? Ini Pak. Ini langsung cara cepat aja Pak. Abstrak Pak. Abstrak penulisannya itu Pak harus ada kata-kata ini Pak. Penelitian ini bertunjukan untuk meningkatkan kemampuan menulis. Ada modelnya, ada kelasnya. Lebih cepat Pak seperti itu Pak. Yang kemarin sudah ada Pak ya itu. Nggak ada, soalnya nggak ada. Maksudnya bagian-bagian artikel ilmiah Pak. Bagian artikel ilmiah kemarin abstrak udah ada, tapi kita nggak ada. Yang kemarin tuh udah ada, yang kemarin saya bahas tuh bagian artikelnya tuh ada bagian pendahuluan ya. Inti sama yang kemarin kan tanya isinya tuh kan, bagian inti kan. Kalau sekarang kalimat abstraknya. Kalau yang itu, yang soal baru itu tak ada yang ini. Hanya masalah PTK. Masalah PTK itu apa? Yang cuman originalitas itu. Nah, jadi ini kalau misalnya tanya abstrak, ditanya abstrak, cara cepatnya adalah penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan. Ada model pembelajaran di dalam itu. Ada kan Pak? Ada siswanya ada. Maka jawabannya C. Nah, ini cara cepatnya. Kalau kalimat abstrak seperti ini penulisannya. Sudah. Ingat kata kuncinya aja. Ya, penelitian bertujuan meningkatkan. Benar. Penelitian Oke Pak, lanjut. abstrak, kata kuncinya udah ini aja. Penelitian ini bertujuan untuk ada model, ada kelas. Selesai ya? Iya Pak. Itu aja Pak. Tuh. Harus model yang sama ya. Jadi harus model yang sama, benar. Kalau modelnya beda nggak boleh. Ya biar cepat itu ya, biasanya biar kita paham konsepnya. Kalau kemarin kan tanya isinya apa aja. Di di bagian artikel ilmiah, bagian isi itu apa aja kan? Kecuali abstrak kan. Dari hasil ini sama juga nih, yang ini udah nggak masuk lagi kan gitu kan. Tapi kita jawab. Tidak boleh ke sekolah lain. Tidak boleh ke orang tua. Ini benar, ya kan? Benar semua. Benar semua Pak. Dia kalau seperti ini, manakah refleksi penelitian? Refleksi penelitian itu nggak boleh ke orang tua sama nggak boleh ke sekolah lah. Sekolah lain. Udah selesai, nggak usah penting-penting. Jawabannya adalah yang benar semua. Iya Pak. Itu aja. Nggak boleh ke sekolah lain sama ke orang tua ya Pak? Iya nggak boleh. Biar cepat Bu, maksudnya gitu aja, ya. Biar cepat caranya seperti itu, karena kan kita mau ujian, jadi kita biar cepat aja. Nggak boleh ke orang tua sama ke sekolah lain. Sudah. Kalau ke guru lain Pak, bisa. Boleh. Guru di sekolah itu Bu. Ya, guru di sekolah. Tapi kalau guru sekolah lain nggak boleh kan gitu kan? Guru di sekolah itu kan. Oke, lanjut. Lanjut. Ini soal yang kemarin juga nih. Saya hapus dulu nih, biar enak. Nah, soalnya kita baca merekam hasil ya Bu ya. Diminta instrumen, alat penilaian. Instrumen berarti alat kan Bu? Alat ya Pak. Lembar jurnal. Kan gitu kan? Lembar jurnal ya. Ini salah kan? Ini bukan. Ya. Observasi itu teknik. Penilaian diri itu teknik, ya kan? Tes tertulis itu teknik kan? Ya. Diminta apa? Ya, Instrumen. Lembar jurnal. Instrumen alat. Jadi kan kita nggak usah bahas lagi Pak. Kalau lembar jurnal udah nggak usah bahas lagi. Yang diminta instrumen, kan gitu kan? Instrumen itu lembar atau rubrik. Jurnal itu fungsinya merekam, ya kan? Ya. Selesai, jawabannya ada C. Ya. Biar enak jawabannya gitu kan, biar lebih cepat kita mengertinya. Ini lagi nih, ini apa soal ini? Alat evaluasi. Alat evaluasi itu di dalamnya harus ada lembar sama jurnal. Kan harus ada teknik sama teknik sama alat. Iya, teknik sama alat. Ya, teknik sama alat. Ya udah, kita bikin aja dulu. Ini apa diminta? Sikap apa? Sikap, penilaian sikap. Portofolio sikap. Portofolio keterampilan. Skala Likert ini salah juga. Ini bukan. Pengamatan perilaku itu observasi kan? Observasi. Teknik nih kan? Tekniknya. Teknik penilaian. Teknik. Salah, yang diminta alat. Ini benar juga sih, tapi yang diminta adalah alat evaluasi. Yang paling tepat adalah lembar jurnal hasil observasi sikap sosial. Lebih tepat. Observasi tekniknya
Lembar itu adalah alatnya. Iya Ya, kan? ya, Pak. Ya, ini salah. Serong. Ya, ini antara dua nih ya. D sama E benar. Ya, D sama E itu benar. Tapi yang paling tepat Yang D. ini adalah Dia ada gabungan, ada alat sama ini tekniknya ya, adalah Pak. sikap sikap sosial. Pas kan? Ya. Pas. Evaluasi itu dalamnya harus ada teknik, harus Dan ada alat. alat. Pak, tapi Pak, nanti Pak kalau soalnya gini Pak misalnya, alat evaluasi, misalnya nih, alat evaluasi kognitif, ya. Saya contohkan ya Pak ya, alat evaluasi kognitif, alat evaluasi, ingat ya, kognitif. Tadi apa alat evaluasi? Di dalamnya ada tes lisan, tes tertulis. di dalamnya ada Lembar atau rubrik. Lembar atau rubrik. alat evaluasi dalamnya harus ada Oh, alat sama teknik. Teknik sama alat. teknik. Sudah. Soalnya saya bikin alat evaluasi kognitif kan misalnya KD-nya kognitif, KD-nya kognitif. Saya bikin A, B, C, D, E. Oke, saya bikin yang ini kinerja. Lembar penilaian diri. Ini observasi. B berarti, Pak. Belum. Observasi. Yang ini tes tertulis. Tes tertulis. Alat. Yang ini portofolio. B, Pak. Apa jawabannya? B. B. Alat evaluasi kognitif. 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 Yang D. Tes kognitif, tes tertulis. Tes tertulis. Penilaian Tes lembar tertulis. penilaian diri apa enggak sikap? Sikap, iya. Kan saya bilang nih kognitif ya jawabannya. Kognitif. Iya, iya. Kognitif. D kan? Tes tertulis. D kan? tertulis ya. Nah, walaupun di sini hanya teknik Hanya ada penilaiannya. nggak ada alatnya. Tidak ada Lembarnya. alatnya, ya kan? Tapi tetap benar karena alat evaluasi mengandung teknik dan Dan alat. teknik dan alat. Karena ini salah kan nih? Nah. Iya, paham ya? Ya, Pak. Lanjut ya, kita lanjut. Ke soalnya. Nah ini saya bilang skala Likert. Nah ini udah pasti jawabannya. Aja Bu, skala Likert itulah tuh gunanya tuh. Untuk mengukur sikap, mengukur kognisi, afeksi, kognisi yang berhubungan dengan makanan, minuman, alat evaluasi adalah skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi seseorang atau sekelompok untuk kejadian gejala sosial. Makanan, minuman, pakaian, dan itu. Ya pertanyaannya, apakah pakaian ini bagus? Sangat setuju, tidak setuju. Oh ya. Macam apa nama itu? Macam apa namanya? Angket. Angket, ya. Kuesioner ya. Angket. Kuesioner ya, Pak. Kuesioner, Pak. Apa Bu? Kuesioner. Benar. Iya macam kuesioner kan? Ya. Sangat setuju. Nah, ini fungsinya Bu, skala Likert. Nah, ini Bu fungsinya itu skala Likert. Kalau Anda untuk mengukur sikap pendapat setuju atau tidak setuju, Skala itu Likert. namanya skala Likert. Biasanya ke hubungan sosial. Sikap ya, Pak ya. Berhubungan dengan makanan, minuman, pakaian. Sosial kan Bu? Lagu-lagu. Ya, ya. Pendapatnya. Nih secara nih fungsinya. Ya, jawabannya adalah D. Lanjut ya. Lanjut. Nah ini nih juga lagi nih, hati-hati nih ya. Diminta apa Bu? Diminta adalah alat kan Bu? Ya, alat penilaian. Pengamatan Sikap. perilaku, observasi kan? Observasi. Ya, itu Observasi sikap yang itu ditanya. apa? Teknik kan? Ya. Salah. Wawancara dengan ini teknik juga, teknik wawancara kan? Teknik wawancara. Portofolio juga teknik. Teknik keterampilan. Teknik keterampilan. Tes tentang sikap jujur teknik juga juga. teknik. Teknik kognitif. Maka yang ada alat cuma Lembar observasi, teknik. Itu Pak alat. pahamin ya, alat sama teknik beda kan? Ya, ya, Pak. Jadi kalau tahu beda alat sama teknik, kejawaban bisa langsung kan? Ya. Itulah gunanya paham konsep. Jadi kalau paham konsep, cara cepatnya dapat sendiri kan gitu. Iya enggak? Kalau Ya. alat evaluasi di dalamnya ada Ah, teknik sama alat penilaian itu. Iya, alat evaluasi itu harus mengandung di Teknik. dalamnya Teknik dan alat. dan alat. Tapi kalau di jawabannya cuma ada teknik, ya nggak apa-apa Pak, ya kan?
Kayak tadi saya bilang, kadang-kadang soalnya gitu Pak. Misalnya Itu lagi di soal alat penilaian bukan alat evaluasi sama dengan itu, Pak. Beda, Pak ya. yang mana Pak? Ini Pak, ini alat penilaian. Beda Pak. Alat penilaian bukan alat evaluasi Pak. Ya, beda Pak. Alat evaluasi di dalamnya ada teknik dan alat. Nah, teknik Oh, itu penilaian. instrumennya. Nah, makanya saya jelaskan lagi ya. Beda dengan alat evaluasi sama namanya alat penilaian. Alat evaluasi dalamnya harus ada teknik dan alat. alat penilaian, teknik penilaian dan alat penilaian. Tapi kalau diminta alat penilaian itu hanya lembar atau jurnal atau rubrik. Ya gitu aja, lembar jurnal, lembar Pak Amir, Ya, untuk silakan. teknik itu gimana sih Pak maksudnya? Caranya. Ntar dulu. Ntar. Saya ulangin ya, saya lembar dulu ya Bu ya. Saya apain dulu. Ulangi, Pak, ulangi. Ya, bentar dulu. Saya bikin dulu ini ya. Biar paham, nanti nggak paham pula ini. Nah, Ulangi alat dan teknik, Pak. Oke, saya bikin ya. Pak, teknik penilaian itu saya bikin ya. Teknik besar nih ya, saya bikin. Di sini teknik Pak ya. Teknik penilaian. Oke. Ini namanya alat Penilaian. Kita bahas dulu tentang sikap. Teknik penilaian atau alat penilaian sikap. Nah, tolong perhatikan semua ya. Teknik penilaian sikap itu ada Observasi. Ada berapa? 3 ya? 3 kan? Observasi, Penilaian diri, penilaian antar penilaian diri. Pahami Pak ya? Penilaian. Pak Bu yang belum ngerti tolong pahami antar teman. Apa itu observasi? Pengamatan perilaku. Paham Pak? Pengamatan perilaku. Observasi. Oke. Penilaian di pula. Penilaian di diri. Alatnya ya udah pakai lembar aja. Lembar Lembar observasi dan jurnal ya. Ya, Lembar observasi dan jurnal ini. Observasi dan jurnal. Ini Pak ya, saya bikin menjodohkannya. Nomor 1 ke nomor 1 Pak ya, Mbak Bu ya. Nomor 2, ya udah pakai lembar aja. Lembar penilaian diri. Kan mudah sekali itu. Nomor 3, lembar penilaian antar teman. Penilaian antar teman. Itu bedanya Bu, gimana itu bedanya? Teknik itu ya udah penilaian antar teman. Alatnya lembar penilaian antar teman, harus ada alatnya. Tekniknya ya iya penilaian antar teman. Tapi kalau ada alatnya, alat penilaian apa? Lembar, ada lembarannya. Paham? Jadi paham ya Bapak Ibu? Ini sikap. Ini sikap. Paham sikap ya? Tambahin aja lembar. Oke, tambahin aja lembar. Ya. Kalau lembar penilaian diri Pak, apakah di dalam ada rubrik? Ya ada rubriknya tuh. Rubrik itu artinya skala penilaian. Paham Bu? Ya. Paham ya? Jadi dalam lembar penilaian diri itu sudah termasuk rubriknya. Apa itu rubrik Pak? Rubrik itu skala penilaian. Kawan kau ini sering cakap kotor nggak? Sering, bikin 3 kan gitu kan? Paham? Ya. Itu namanya itu di dalam lembar tuh biasanya ada rubrik. Paham ya? Kita lanjut ke ganti apa? Kognitif. Ya, kognitif juga ada 3. Itu kognitif Tes tertulis. Pengetahuan ya. Bahasa itunya pengetahuan. Oke, kita bikin. Pengetahuan. Ya, pengetahuan atau kognitif. Iya, tadi kata Ibu itu betul. Tes tertulis. Pahamin dulu tekniknya. Ada tes tertulis. Tes lisan. Ada tes lisan. Dan penugasan. Ada apa Bu? Penugasan. Tekniknya ada tes tertulis. Iya, betul tekniknya pakai tes tulis. Ya mana alatnya? Alatnya yang bikin soal lembar pilihan ganda, ya kan? Pilihan ganda, Soal lembar uraian, menjodohkan, dan lain-lain. Tes lisan. Tes lisan tanya jawab antara jawab dan kuis. Kuis, ya kan? Oke, alatnya apa? Tanya jawab, lembar tanya jawab, ya kan? Ya. Kuis.
aplikasi handphone, pakai kuis, kan bisa kan, Bu? Itu alatnya, kan gitu. Penugasan. Lembar Tugas. lembar tugas individu dan Itu kelompok. atau kelompok. Tugas individu dan LKPD berarti masuk ya Pak penugasan ya? bagus. LKPD itu alat. Ibu kasih LKPD kan lembaran tuh kan? Ya. Itu alat. Lembar teknik penilaian dalam penugasan kan Pak ya berarti ya? Benar sekali, tekniknya penugasan. Pas, udah paham ya? Sudah paham kan yang mana teknik, yang mana lembar kan? Yang mana alat? Oke, satu lagi ya. Satu lagi apa? Satu lagi Keterampilan. Keterampilan. Ya beda kan teknik sama alat ya. Beta kognitif. Nah, kalau Pak, kalau tadi evaluasi apa? Di dalamnya harus ada teknik dan alat. Teknik dan penilaian. alat penilaian. Oke, kita jawab ke nomor tadi nomor satu. Nomor ini namanya dia apa? Keterampilan. Oke, keterampilan itu ada yang namanya 4 ya. Kinerja, tunjuk kerja atau kinerja. Proyek. Proyek, portofolio, portofolio. Kalau ini bahasanya lembar rubrik atau semuanya adalah Rubrik. rubrik, skala penilaian, rubrik. Semuanya rubrik. Skala penilaian kinerja, skala penilaian proyek, skala penilaian produk, skala penilaian portofolio, selesai. Rubrik. Paham? Semuanya Pak Amir, kalau catatan anekdot itu masuk apa ya? Catatan observasi, Bu. Oh, berarti penilaian sikap ya, Pak? Ya, sikap itu. Benar. Soalan penilaian itu Pak ya? Apa, Bu? Anekdot tadi. Teknik apa Teknik. Catatan anekdot berarti catatan observasi. Alat. Lembar observasi catatan berarti catatan, Bu. Ya kalau kan berarti Oke. Lanjut kita ya ke soal selanjutnya. Ini dia, apa lagi nih? Tadi udah nih. Udah, Pak. Mungkin Ini yang itu Pak yang masih agak nganu Pak. rancu yang kemarin, Pak. Karya ilmiah itu loh Pak, membuat Gimana tuh, Pak? bagian-bagiannya itu loh Pak. Oh, nanti lah Pak, kita bahas malam Pak ya. Kita Pak rancu yang mana Pak? Biar saya buat soalnya Pak, kalau sempat nanti malam Pak. Bapak rancu yang mana Pak? Bagian-bagian karya ilmiah Pak. Iya Pak. Oke. Nanti saya sisipkan lah 2 soal. Oke ya. Nanti malam Pak ya. Alat penilaian, oke nih. Alat penilaian. Lembar. Alat penilaian. Lembar. Ini kan, cuma ini kan? Ya, cuma lembar. Cuma ini kan? Ya. Ya udah selesai, ngapain lagi? Udah paham. Udah selesai jawabannya. Mau kayak mana pun jawabannya yang B, karena kan alat penilaian selesai. Selain yang lain teknik ya Pak. Betul sekali. Yang lain teknik. Observasi, portofolio. Makanya soal ini menjebak. Ini kita bingung. Jawabannya benar semua nih ya. Iya. Bisa benar. Harus paham mana alat. Ya, Paham konsep Pak ya. benar. Tadi jangan bilang, Ibu kalau paham konsep, jawabannya mudah. Tapi kalau nggak paham konsep, salah. Mumet. Alat penilaian apa alat penilaiannya? Penilaian Benar semuanya. sikap tentang, ini saya bikin tes aja sikap tes. Oh, nggak paham Ibu nih. Tes itu nggak boleh. Itu bukan apa namanya? Teknik. Bukan Alat penilaian. itu namanya teknik, ya kan? Ya. Salah. Pengamatan, observasi, teknik. Portofolio, teknik. Teknik. Wawancara, teknik. Oh, yang ada lembarnya Pak ya? Iya, yang ada misalnya wawancara teknik. Tapi kalau lembar pedoman wawancara. Alat. Oh, ya. Paham? Paham Pak. Jadi Paham. cuma tambahin di belakang di samping Lembar. lembar pedoman ya udah selesai, itu namanya itu alat. Oke? Ngerti ya? Ngerti kan, Bu? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Itu aja membedakan ya. Padahal kan soalnya mudah. Saya bilang kan soalnya mudah. Tapi ya tadi itu hanya hanya paham konsep aja lah. Penilaian, Bu. Penilaian apa? Otentik,
Mendemonstrasikan. Kerja. Kerja. Sudah selesai kinerja. Ya kan? Ya. Jadi kalau paham itu selesai kan? Demonstrasi. Nggak mungkin Ibu jawab penilaian antar teman. Oh ya. Nggak mungkin Oh, Ibu iya, jawab enggak. sendiri. Mm-mm. Ya kan? Nggak mungkin Ibu udah portofolio. Tinggal dua ini lah. Tampilan. Proyek sama kinerja. Proyek kinerja. Kinerja itu adalah Demonstrasi. demonstrasi kinerja kita. Mendemonstrasikan berarti artinya lainnya adalah unjuk kerja. Oke? Oke. Oke. Kita lanjut lagi ke ini. Menentukan faktor persekutuan berapa bilangan. Ibu salah akan memulai Awal. belajar pada materi tersebut. Diminta apa? Kegiatan awal. Memulai. Nah ini belum tentu benar ya. Menentukan. Memulai. Bu Salah akan memulai mengajar kesiapan kegiatan Bu Salah. Kegiatan awal berarti, Yang Pak. awal. Ini salah belum? Memutar video benar, Pak. Yuk, Pak. Memutar video. Video kan awal juga, Pak. Iya benar awal. Mengingatkan kembali, Pak. Mengingatkan kembali ya. Kalau video masuk Itu kan inti. faktor Saya belum tentu benar saya jawaban saya kadang-kadang ya. Oke, mengingatkan kembali. Masuk kegiatan inti, Pak. Oh iya, Pak, mengingatkan kembali, Pak. Oke. Mengingatkan kembali. Nah, saya begini. Ingatkan kembali, Pak. Soalnya besok dia yang ini. Akan Besok dia memulai akan mengajar memulai. materi tersebut. Ya, Kegiatan usaha memeriksa kesiapan siswa untuk mengingatkan mengajar kembali, faktor Pak. persekutuan. Kita anggap ini benar. Mendorong siswa berdiskusi salah ya. Salah, masuk itu inti itu. inti. Memutar video manfaat. Inti. Benar sebenarnya, Pak. Benar. Benar juga. Menceritakan hubungan itu benar juga. Benar. Yang paling akan memulai kegiatannya ini memulai semua nih. Besok Ibu Salah akan memulai mengajar. Berarti dia itu sudah memberikan pelajaran. Nah, besok dia maksudnya ini lagi. Mengingat besok Ibu Salah kemudian mengajarkan materi tersebut. Nah, mengingat kembali, Pak. Iya, Kan maksudnya besok. jawabannya juga mengingat karena ntar video. Ingatkan dulu, baru kasih videonya kan gitu kan? Iya. Ya. Ingatkan dulu. Kembali apa yang dengan motor bilangan? Ini video ke cerita sehari-hari yang gitu kan? Ya. Betul. Jawabannya adalah yang Persepsi. D. ya. Kalau video itu hanya untuk Motivasi. untuk menarik, berarti jawabannya ini D. Yang paling tepat adalah D. Mengingatkan. Persepsi. Persepsi. Oke, persepsi pertama adalah mengingatkan. Kita lanjut ke soal ini. Nah ini juga gampang ini. Ini tadi bukan Oke. Video. Pakai apa, Bu? Siswa dapat menganalisis perlunya menggunakan cara yang sesuai dengan budaya bangsa, maka materi yang Video, apa Pak. itu? Video, Pak, itu betul. Betul? Betul, video. Iya, Ya, Pak. video, Media ya, video. apa? Oh, lebih ini. Media kan, Bu? Media kan? Ya, Media yang enak adalah kan untuk menggambarkan video atau tradisi. gambar. Tradisi itu mana yang lebih enak? Kita Video. Video. langsung aja video. Ini salah. Ini benar juga, tapi kurang tepat ya. Tidak Ya. sebaik yang video kan gitu. Betul. Lanjut Hanya kita. visualnya aja. Semuanya ada. Lanjut. Ini kognitif, Bu. Menganalisis kognitif kan, Bu? Pengetahuan. Iya, Ya. pengetahuan. Pengetahuan. Masa Ibu jawab penilaian diri? Tes tulis, Pak. Ingat, masa Ibu jawab penilaian diri? Salah kan? Salah. Salah. Portofolio Masa Ibu salah. jawab lembar observasi? Salah. Salah. Ibu jawab jurnal? Salah. Portofolio salah ya? Jawaban Salah. yang A. Nah, kalau saya bilang, Tertulis. yang A itu teknik atau alat? Halo? Waduh. Halo, Bu. Dengar, Bu? Teknik. 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 Yang A itu teknik, Bu ya? Ya. Yang B itu? Teknik. Teknik. Penilaian Oh, diri. udah paham. Yang C itu? Alat. Alat. Yang D itu? Alat. 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 Oh, jurnal. Yang E itu? Teknik. Teknik. Paham kan? Paham. Udah paham kan yang mana alat mana teknik kan? Pak. Nah, jadi Oh kalau iya, paham konsep enak lah, Bu. Kalau nggak paham itu yang saya pusing ngerjakan soal. Nah, ini juga nih. Yang manakah yang alat katanya? Yang manakah yang alat? Instrumen. Instrumen, alat.
Lembar. Lembar. Sikap sosial. A. Sikap sosial, Bu ya. Sikap sosial. Sosial. Apakah yang F itu teknik? Kan. Teknik. Oh ya teknik. Teknik. Benar. Teknik. Ya. Ya. Instrumen evaluasi di dalamnya Dan. ada teknik, Ada teknik Ada alat. ada Alat. alat. Nah, A itu Pak. ini yang dinilai apa? Sikap. Sikap. Ya. Sikap. Maka yang E, yang F salah. Ya. Kenapa yang F salah? Yang penting Teknik ada A Pak. keterampilan. Betul, karena itu Keterampilan. keterampilan. Apakah yang benar? Ya benar, Benar. lembar. Ada lembar. Berarti ada yang harus ada yang A kan? Ya. Kalau harus ada yang A ya udah, nggak usah lagi dijawab kan gitu. Pilih aja yang ada A-nya. Selesai. Pilih aja yang ada A-nya kan. Apakah pada wawancara termasuk instrumen? Iya. Ya. Ya. Iya kan? Ya. Ya. Ya, Alat yang digunakan. Pak. Alat itu Pak. jawabannya pas kan? Pas. Yuk, gitu. Tuh soal. Ini soalnya. Nah, ini saya juga harus diskusi sama ibu-ibu nih. Karena ini diminta adalah menganalisis, tapi Menganalisis C4. setelah proses. Berproses. Menganalisis C4 ya. Berarti sudah mengerti. Ya, C4. Siswa telah berproses, mana yang kita bertanya, tapi memberi acuan jempol bukan ini bukan ya? Menjelaskan Ya. materi bukan juga, bertanya apa nih? Nah, tinggal Bukan. yang E sama Memberikan yang- soal Pak. Iya, kalau proses itu adalah Memberikan tahu. soal. biar tahu kan Kalau yang bertanya mana tuh. dia yang belum Ya. bisa. Ya. Iya, Ya. Dan soal latihan. betul kan? Kita tahu Betul. yang mana belum bisa, ya kan? Ya. Iya. Kita tahu prosesnya sampai mana, tahu kita prosesnya sampai mana. Lanjut kita nih. Benarkah guru sering dihadapkan pada persoalan yang siswa berkemampuan kognitif bagus tapi sikapnya yang kurang. Di sisi lain ada sikapnya yang bagus tapi kemampuan kognitifnya kurang. Dengan kondisi itu mengembangkan kompetensi siswa adalah menyimbangkan kan? Ya. Menyeimbangkan kompetensi semua Siswa. Ya benar ini, benar. Kan harus seimbang. Perilaku, kognitif, psikomotor sama kognitifnya. Kognitif. Oke, lanjut ya. Soal ini belum nih. Ah nih, penilaian. Contoh penilaian Psikomotor. Psikomotor. Tampilan. Tampilan. Ceritakan. Praktikan. Praktikan, cuman yang ini ya. Nah, praktikan Praktikan. pengalaman. Tuliskan, ini enggak lah, ini namanya kognitif, ya kan? Kognitif. Buatlah laporan. Kog- Pengalaman. Bisa kognitif, bisa psikomotor ya. Psiko. Jelaskan. Iya. Kognitif. Ini tinggal Kognitif. buatlah laporan, praktikanlah pengalaman yang paling berkesan itu psikomotor, ceritakanlah secara lisan, Psikomotor. secara lisan, tes lisan. Secara Tapi lisan indikatornya berarti bercerita. Kognitif. Ya D. Cerita kan? Ya. Betul, bercerita, ya kan? Ya. Bercerita berarti ceritakan, ya kan? Ya. Secara artikulasi jelas, ya udah betul lah. Secara Ya. Lisan. nyambung dengan artikulasi, nyambung secara lisan, betul kan? Betul. Nah, jawaban D itu jawabannya harus sambungkan dengan soal. Bener nggak ada artikulasinya di lisan? Ya ada. Lanjut. Sama ini juga. Menggali. C4. Menggali. Psikomotor itu apa Pak? Keterampilan Bu. Motor itu Bu. Sampai sikap. Ini Bu. Keterampilan. Keterampilan Bu. Saya ulangin ya Bu ya. Psikomotor berarti keterampilan. Iya, keterampilan. Ya. Keterampilan itu Bu, kan ini kan soalnya bercerita dengan artikulasi yang jelas, ya kan? Dan ekspresif, inotasi, dan penuh percaya diri. Contoh penilaian psikomotor, nggak mungkin yang A Bu. Itu Ya kan? kognitif Pak. Kognitif itu. Buatlah laporan benar, tapi nggak mungkin buat laporan di mana artikulasinya kan gitu. Ya. Kayak mana buat laporan, tapi dia nggak ngomong. Kan artikulasi itu bahasa berarti kan Bu. Ngomong berarti kan. Iya kan Bu, ngomong berarti kan? Ngomong, mengomongkan atau ada bahasa yang baik gitu kan. Praktikan pengalaman, praktikan itu mempraktikan, memperagakan macam simulasi jadinya dia.
Demonstrasi ya Pak. Nah, ya demonstrasi, dia mempraktikkan semua pengalamannya. Ke pantai kayak gini santai, nggak mungkin praktik. Maka ceritakan sesuai, pakai artikulasi yang jelas. Bener kan? Menceritakan ya, bercerita juga nih. Bercerita yang menceritakan ya Bu ya? Ya. Sudah benar ini, nggak ada lagi ceritanya. Ya? Betul, jawabannya adalah yang D. Lanjut ya. Lanjut lagi, ini ya. Kalau motivasi, Ya. pakai video. Ya kan Bu? Kalau dia motivasi itu pakai video biar lebih jelas. Video. Lanjut ya. Ya. Video kita. Ini apa? Sama nih. Apa Kalau ini, Pak? Kalau medianya, Ritual. medianya pakai media bahan ajar yang sesuai. Kalau tentang budaya itu pakai ritual melalui video. Video, ya. Lebih gampang Bu ya. Ya. Lebih gampang kan gitu, lebih gampang. Oke, sedikit lagi nih kita ke nih. Jenis instrumen Bu. Instrumen penilaian cari Alat. aja, cari aja. Alat. Lembar. Alat, Lembar. Enak ya, Instrumen. kalau tahu. Kan? Nggak, masih kadang masih Ya. bingung. Lembar. Jadi kalau Ibu udah paham konsep, jawab soal gini kan udah terlalu gampang kan Bu. Iya ya Pak. Instrumen Semoga penilaian. ya Allah. Ya selesai, ngapain lagi? Instrumen di sini yang mana? Lembar. Bentar. Nah, tapi tahu nih Bu. Tapi Ibu salah. Ayo. Apa Pak? Kenapa Ibu nggak baca KD-nya? Oh iya, Menganalisis. menganalisis C4 Pak. Ada dua jawaban di sini Bu. Tes tertulis. Tes Tes tertulis uraian. Iya. Ini benar. Salah. Ini salah, ya kan? Memang Ya. benar Ibu jawab itu, alat penilaian itu memang betul. Lembar. Tapi ya. Baca juga KD-nya Bu. Menganalisis. Menganalisis itu apa? Sikap. Kognitif. Sikap apa kognitif? Kognitif. Oh, kognitif. Oke, yang Uraian. saya. Pengetahuan nih. Alatnya adalah uraian, ya kan? Ya, ya. Selesai, jawabannya E. Jebakan Tes Batman. itu, Pak. Pak, kenapa enggak A? Nah, kan saya bilang tadi. Observasi sih Kak, Bo. Menganalisis Kadene, Bu, maksudnya, kadene. Lihat KD-nya. Lembar observasi itu sikap. Ibu kejebak dengan cara cepat saya. Alat penilaian ada lembar-lembarnya. Padahal di kognitif dia nggak pakai lembar, cuma pakai Analisis. soal uraian. Ya kan Bu? Tes, Soal iya. pilihan ganda, ya kan? Ya. Nah, yuk pahami. Berarti alat penilaian juga ada tesnya, Pak ya? Ya, enggak Pak, gini Pak, saya ulangin Pak. Di sini Pak, Bapak dijebak, saya ulangin Pak ya. Bapak dijebak satu. Bapak udah paham, seakan-akan jenis instrumen itu lembar, benar lembar nih. Ini benar. Ini ya, ini salah. Ini salah kan? Ya, Pak. Tes tertulis. Ya kalau nggak ada uraiannya Pak, kalau nggak ada uraiannya, salah Pak. Salah. Saya ulangin tadi Pak. Teknik. Udah saya ulang tadi. Teknik gitu. Kognitif, saya ulang tadi Pak ya. Sekali lagi saya ulangin Pak, biar paham. Kognitif itu Pak, ada tadi teknik penilaiannya ada 3 Pak. Yang pertama Tertulis. Lisan. tertulis Penugasan. ini Pak. Instrumennya, instrumen penilaiannya itu Pilihan adalah ganda. pilihan ganda, Pilihan ganda. uraian, Esai. uraian, ya kan? Esai, ya kan? Oke. Kalau nggak ada uraian di sini Pak, benar jawabannya nggak ada. Kenapa? Karena diminta adalah kognitif. Jawaban nggak ada. Tapi karena di sini ada Uraian. maka jawabannya yang E. Tidaklah Pak mungkin jawab yang A walaupun dia itu alat. Ini kan alat nih. Ini kan alat nih. Uraian itu alat kan Pak? Iya, Pak. Uraian adalah alat penilaian kognitif. Sesuai dengan KD-nya menganalisis. Bolos keteluolas nung dinemuan. Jawabannya adalah E. Ya Cuma, A, Pak. Kenapa yang enggak apa? Ya salah lah yang A. Ini adalah Sikap ya? sikap. Salahkan langsung kalau sikap. Yang diminta adalah KD-nya adalah pengetahuan kognitif. Paham, Pak? Betul. Paham nih kita nih? Aman? Aman. Ya, udah paham berarti kan. Jadi jangan sampai besok. Tahu dari kognitifnya dari kalimat menganalisis itu ya Pak? Iya benar. Kan menganalisis C4. Ya, Arti C adalah kognitif. Iya kan? Ya. Arti A adalah afektif. Afektif. Arti Arti P adalah Psikomotorik. Paham, Bu? Paham. A berapa? P berapa? C berapa? Ya kan? Ya. Nah, lanjut ya.
Ya. Lanjut. Hati-hati ya. Besok jangan asal lembar-lembar aja. Karena kalau kognitif dia nggak pakai lembar, dia hanya pakai pilihan ganda. Tolong ulang lagi tadi yang apa tadi, Pak? Yang ini, Bu. Ini. Tadi putus suaranya. Putus. Ya. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Kalau diminta jenis instrumen penilaian, benar. Jawaban Bapak Ibu tuh kalau dia sikap, dia pakai lembar. Kalau dia pengetahuan, kalau dia keterampilan, dia pakai rubrik, ya kan? Diminta ini apa? Ibu langsung jawab gini. Jenis instrumen. Oh, kata Pak Amir, alat penilaian pakai lembar-lembar. Langsung aja lah ah. Ini salah nih, udah pasti nih teknik nih, salah sih, ini nggak mungkin nih. Ini teknik, salah sikap. Ini rubrik, tapi nggak mungkin, ini salah. Oke, ini salah juga nih, tes tulis salah. Ibu nggak baca sih, kompetensi KD-nya apa? Menganalisis itu apa pakai sikap? Kognitif. Kan pengetahuan. Pakai kognitif. Pemikiran. Ini sikap. Ini kognitif. Ya udah jawabannya E langsung. Pak, tapi itu teknik, Pak. Perhatikan, ada uraian, Bro, di sini, Bro, uraian. Nah, Uraian itu alat. Jadi kita bertemunya besok lagi ya Bapak Ibu. Kenapa saya nggak terlalu banyak ini, nanti Bapak Ibunya capek. Oke, ini alatnya, ya Bu ya. Oke, paham? Paham, Pak, insya Allah. Oke, lanjut kita ke. Nah ini soalnya nih. Rumusan Pak Amir lagi ada. Pak Amir Sisbianto orang Jawa, guru kelas di SD Karya Kota Magelang, mengalami masalah dalam pembelajaran khususnya mengenai motivasi. Ya, ingat Bu yang Motivasi. Judul penelitiannya adalah cari aja Bu yang meningkatkan. Motivasi. D sama E. Meningkatkan. D sama E ada kata meningkatkan. D sama E. Bagus. Sesuai dengan ini. Iya, metodenya Bu, tinggal Ibu masa Ibu pakai metode ceramah. Tidak nyambung, Pak. Ya, kan, Amir kalau yang menggunakan tadi apa? iya betul, ini Bu, upaya meningkatkan. Benar ya jawabannya D sama E ya. Ya. Tapi yang lebih tepat E. Yang dipakai adalah masalahnya adalah apa Bu? Motivasi. Masalah motivasi rendah. Jadi pakai ceramah lagi apa pakai game? Game enak. Ceramah. Menarik. Ibu pakai game. Karena biar anaknya nggak pusing lagi ya kan? Ya, Oh, motivasi. ini ada meningkatkan ya Pak? Ya, Iya. Bu. Biar Ya, tadi anaknya Kalau nggak salah kemarin atau tadi itu dijelaskan Pak Amir, tandanya menggunakan kata menggunakan itu untuk mencari apa? Evaluasi, refleksi. Oh, itu bukan itu dia apa namanya? Tadi itu Arti Menggunakan. indikator. Oh, rumusan indikator. Iya benar, indikator. Indikator tadi Bu, yang kita bahas indikator tadi. Oke? Oke. Kita lanjut. Lanjut. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya jam berapa nih? 4.15. Jam 16, Pak. Ini gampang nih. Ini IPA bentar lah IPA. Oke. Ini aja dulu. Udah oke aja. Nah, ini nih. Apa soalnya? Seorang siswa mengalami penurunan prestasi Motivasi belajarnya. belajar. Nah, ini kan tentang Rendah. kemampuan rendah. Sebagai seorang guru, tindakan yang tepat untuk memfasilitasi kebutuhan siswa itu dengan Konsultasi. bener kan, Bu? Betul nggak tuh? Pokoknya menemukan masalah utama. Mendengarkan iya. Pak. Siswa, ya. Masalah utama, Pak. Kan Unit motivasinya pelayaran rendah, Pak. akademik SD nggak ada ini Pak. Menemukan Iya. masalah utama dalam siswa. Soalnya dia kan ini, Pak. Motivasinya rendah. Jadi Iya. kita menemukan Menemukan dulu, masalahnya. nanti Iya, Ya, kali ini apa yang salah ya. masalahnya. Ya. Kita kan diskusi nih, yang mana yang benar ya? Apakah yang C atau yang E? B Siswa, menurut seorang saya. siswa mengalami motivasi belajar secara berkelanjutan. Hasil wawancara menunjukkan siswa tersebut mengalami motivasi belajar yang rendah. Sebagai seorang guru, tindakan yang tepat memfasilitasi. Bu, coba baca soalnya Bu. Masalahnya sudah ditemukan. Sudah berkelanjutan. Ya. Karena saya jawab tadi C. Karena masalahnya
Sudah ditemukan. Sudah temukan ya dari wawancara tadi. Menjebak lagi, Makanya Pak. hati-hati dengan hafal. Kok susah sih? Terjebak kami, Iya, Pak. kenapa jawab C saya? Karena masalahnya sudah ditemukan dari hasil. Oh, Wawancaranya tadi Aduh, ya. gimana Aduh. Pak Amir. Jawab Pak paling. Amir, jangan kasih soal yang menjebak Pak Amir. Iya, Iya, Bu, namanya Pak. soal hot. Pak, ini soal baru ya Pak yang biru. Nah, Bu, ya yang baru tuh yang kemarin, Bu, Yang mantap ya. Yang Jos. mana Pak? Yang mantap, Bu. ya. Baru aja Mantap. kita bahas Pak Amir. Baru udah dibahas, nanti kita bahas lagi, Bu. Sabar Mantap, dulu, Bu. kapan dibahas Pak Amir? Sudah Nanti dibahas. kita bahas lagi, Bu. Sabar, ya, Bu ya. Fokus ke yang baru aja kita Pak Amir. Ya, Bu, sabar dulu, Bu. Oke. Yang ini baru juga, Bu. Ini barunya baru sebentar juga, Bu. Harap sabar Pak Amir. Ini, Bu. Oke, Bu. Yang ini, Bu. Yang ini, yang Jos. Yang Jos sama yang mantap cuman Sama. beda sama yang cuman beda waktu soalnya 2 minggu. Jadi ini masih hangat-hangatnya, Bu. Tapi yang kita akan membahas yang ini lagi, ulang lagi yang ini. Sabar Bapak Ibu ya. Besok Ya. kita ulang yang mantap, sabarlah. Jangan sekarang-sekarang juga. Nanti malam kita habisi dulu yang ini. Bahasa Indonesia belum ya, Pak? Oh, Ya, belum, kan ada Pak. jadwalnya, Pak. Tenang aja, Pak. Oh iya, iya. Bahasa Indonesia tuh kita Iya. Nanti malam ada tak Pak? ada. Tadi malam saya Aduh. sampai kali, Bu. Modulnya yang mantap itu belum di-share ya Pak? Sudah, Sudah. Bu. Tapi belum tak baca. Oh yang Jos Di itu ya? share di Google, di YouTube ada juga, Bu. Jos sudah, Jos, yang mantap sudah Belum. saya. Di YouTube ada, Pak. Nah, nanti kita bahas lagi biar enak kan gitu. Yang Jos belum Nanti- ada tapi, Pak. Yang Jos Kemarin sore belum ada lagi Pak Amir. belum ada. Ya, belum. sebelumnya. Sabar dulu, Bu. Nah, nanti kita ulang yang mantap. Setelah itu baru saya kasih ya sekitar soal-soal 60 lah untuk yang pedagogi di Google Form-nya. Sabar dulu ya. Kalau bahasa Indonesia, Bu, Ya, saya Pak. terus terang ya. Ini kita ini dah sharing aja, udah mau jam 4:30, saya mau pulang juga sendirian, saya di sekolah. Nanti malam lanjut. Ya. Nanti kalau misalnya yang bahasa Indonesia, Pak, ya Pak, saya terus terang, Pak, ya. Bahasa Indonesia tuh ada yang susah itu mengenai paragraf, Pak. Jadi besok kalau Iya, Pak. paragraf itu saya pakai cara cepat. Saya ngapal 4 paragraf aja, jangan banyak-banyak. Karena itu yang paling payah Saya paragraf. juga bingung gitu, Pak. Nah, Iya. Emang itu yang paling payah, makanya besok. eksplanasi itu, Pak, bingung. Iya, Pak. kalau yang lain soalnya masih bisa dimakan. Kalau soal itu fonem, tinggal hitung aja gampang kalau itu. Yang payah itu Terus ada lagi yang apa, Pak? Kata sejajar itu yang Nah, itu emang payah. Ada 3 Iya. soal yang payah. Itu pakai cara cepat aja lah, nggak usah pusing-pusing lah kan. Karena ini ya, Pak. Nah, jadi jangan lagi kita bahas-bahas terlalu dalam materinya. Saya siapkan cara cepatnya, udah Ibu terima aja. Jangan lagi kita dalam materinya. Nanti mampus kita kalau dalam materinya. Banyak Iya, buku. Pak. Siap. Nah, ini misalnya besok paragraf, Pak, cara cepatnya ini. Cara cepatnya ini. Nah, saya tinggal cari cara cepatnya itu, tinggal paragraf udah ketemu sedikit lah kan untuk ibu-ibu. Makanya dilama-lamakan dulu bahasa Indonesianya. Cuma paling-paling 3 pertemuan. Kenapa, Pak? Karena saya terus terang saya benci bahasa Indonesia. Mumet, Pak. Karena panjang, saya mumet bacanya, malah saya baca-baca gitu. Saya mau cari Mending IPA, Pak. ya, saya mau cari cara cepatnya. Ya saya kan suka menemukan masalah. Jadi saya cari cepatnya gimana sih ini? Nah, gitu. Saya nggak mau ibu-ibu baca-baca lagi. Soalnya ini tentang apa? Oh, cara cepat aja lah, oke? Iya. Oke, Ya. Pak Amir. Ya, kita akhir dulu ya. Saya mau pulang sendirian saya sekolah. Nggak ada lagi orang. Iya, Oke? Pak Amir. Sampai jumpa di ini nanti malam sekalian saya upload ya, nggak sekarang ya. Oke, pulang dulu, ditunggu oke ya? uploadannya. Ya, lanjutnya nanti ya. Ada yang kemarin juga ya Pak Amir. Ya, benar. Nanti malam Bapak Ibu semuanya. Nah, Oke. nanti ini dari 83 sampai 112 ya kita bahas. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Amir. Alternative Q. N. Shit Pak Amir. Oke, alternatif Q.